Pastikan sarprasnya sesuai kondisi sekolah. Artinya ketika bagus dilaporkan bagus, ketika Validitas data pokok pendidikan, Dapodik, menjadi faktor penentu dalam pengajuan rehabilitasi sekolah di Kabupaten Brebes. Sistem berbasis digital ini mengharuskan kepala sekolah dan operator untuk memastikan seluruh data terkait sarana dan prasarana, sarpras sekolah dilaporkan secara rinci dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Pengamat pendidikan Kabupaten Brebes, Kustoro WHY, menjelaskan bahwa seluruh komponen sekolah, mulai dari kantor kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, hingga fasilitas MCK, harus dilaporkan dengan tingkat kerusakan yang jelas. Kalau kerusakan jendela 50%, ya laporkan apa adanya. Harus real dan valid, ujarnya saat diwawancarai di kediamannya. Hanya saja mungkin perlu perhatian khusus. Yang pertama, memastikan dapodiknya dulu valid. Dapodiknya? Iya, valid. Jadi mulai ketenagaan, kemudian lagi informasi tentang sarpras, juga itu harus valid, Mas. Iya, terus? Itu Harus valid ya? Iya, satu harus valid. Harus valid. Nah, menurut Kustoro, pengajuan rehabilitasi sekolah tidak lagi menggunakan proposal manual, melainkan berbasis Dapodik yang terintegrasi secara online. Setelah data diinput oleh operator, Dinas Pendidikan akan merekapitulasi dan menilai tingkat urgensi berdasarkan laporan tersebut. Jika data sudah valid, Dinas akan melihat tingkat kerusakan dari Dapodik. Jika urgen, biasanya akan segera ditindaklanjuti, ungkapnya. Kustoro menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas operator sekolah agar mampu memahami seluruh aspek teknis dalam pelaporan Dapodik. Ia juga menegaskan bahwa kepala sekolah harus aktif memastikan data yang diinput oleh operator sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kepala sekolah harus ikut memastikan kondisi per kelasnya. Jika sekolah memiliki 7 rombongan belajar, maka 7 kelas itu harus dicek apakah sudah sesuai laporannya atau belum, jelasnya. Kustoro menekankan pentingnya melaporkan kondisi sesuai kenyataan tanpa manipulasi. Jika ada kerusakan sedang, laporkan sedang. Jika rusak berat, laporkan berat. Jangan dilebih-lebihkan, karena data yang valid akan membantu menentukan skala prioritas rehabilitasi oleh dinas, katanya. Ya, kalau di dalam sistem pendidikan di kita itu kan sekarang sudah menggunakan Dapodik ya, data pokok pendidikan itu. Nah, kepala sekolah itu harus memastikan per item itu sudah sesuai. Sudah sesuai. Contohnya mengenai tadi sarpras. Kepala sekolah harus memastikan sarprasnya sesuai kondisi sekolah. Artinya ketika bagus dilaporkan bagus, ketika tidak bagus dilaporkan tidak bagus. Nah, biasanya kalau di SMP ada pembantu atau orang yang membidangi tentang sarpras, dia biasanya mengetahui tentang sarpras. Contoh misalkan ini kondisinya rusak, maka dilaporkan. Nah, terus untuk muncul rusak itu kan ada presentasi masing-masing item bangunan ya. Contoh misalkan ini jendela kerusakan berapa persen, genteng berapa persen, tembok berapa persen, lantai berapa persen. Nah, kalau operator saja, maka saya khawatir itu nanti tidak kesentuh. Kecuali operatornya memang sudah paham ya, itu beda. Kalau operatornya nggak paham tentang kondisi fisik bangunan, maka itu akan tidak terlaporkan. Nah, ketika tidak terlaporkan, maka tidak ada rekap yang ada di servernya Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, sehingga kalau dalam usulan dia tidak masuk usulan. Ya, sekalipun sekolahnya rusak, tapi kalau dia tidak diinput per kelasnya, karena di dalam Dapodik itu kantornya bagaimana, kantor kepala sekolah, kantor TU bagaimana, ruang perpus bagaimana, MCK-nya bagaimana, semuanya detail Mas ada. Nah, kalau itu tidak dilaporkan, maka otomatis tidak ada database tentang kerusakan sekolah. Itu. Jadi satu, memastikan data itu valid. Iya. Berarti di sekolahnya dan pusat ya? Otomatis Mas, kalau di sekolah sudah diinput oleh operator, maka di pusat sudah ngerekap. Berarti sekarang nggak pakai proposal lagi? Sudah online. Tidak pakai proposal. Online? Sudah pakainya Dapodik. Digital ya? Iya, sudah pakai Dapodik itu. Nah, Pak Kustoro, harapannya gimana? Harapannya peningkatan kapasitas untuk operator terus ditingkatkan, pertama itu. Yang kedua lagi, kepala sekolah ikut memastikan
apakah dapodik di sekolahnya itu sudah diselesaikan oleh operator dengan baik atau belum. Itu memastikan per kelasnya. Jadi kalau kita misalkan punya rombelnya ada 7, ya berarti harus memastikan 7 itu apakah sudah sesuai kondisinya atau belum. Kayak gitu maksudku. Ya, kalau nanti sudah itu berarti secara laporan ke dinas tetap menggunakan tulis surat kan bisa ya. Kemudian laporan yang tadi di print kan bisa nanti dilaporkan ke dinas kalau memang kondisinya urgen. Dengan sistem berbasis dapodik ini, diharapkan pengajuan rehabilitasi sekolah dapat lebih transparan, terukur, dan cepat ditindaklanjuti oleh dinas terkait, sehingga sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan segera mendapatkan perhatian. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.